kulli man wa bihi sallallahu alaihi hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa min fadailil jama'ati annaha mahbubatun ilallahi ta'ala. Dan di antara keutamaan salat berjamaah adalah bahwasanya salat berjamaah itu adalah sesuatu yang sangat dicintai, disukai, disenangi di sisi Allah. Wa kullama kanat katsirah kanat ahabba ilaihi. Maka semakin jumlah jamaah itu banyak, maka semakin juga yang demikian itu dicintai oleh Allah. Fasalatus salasah afdalu minal itsnain. Salat 3 orang itu lebih afdal dari berdua. Wal arba'ah afdalu minas salasah wa hakadha. Dan yang 4 lebih afdal daripada yang 3 dan seterusnya. Kullama kathuran nas, setiap kali bertambah orangnya, kana ad'a ilal qabul, maka itu lebih diharap bahwasanya itu akan qabul, salat itu akan diterima. Wa aqraba ilallahi subhanahu wa ta'ala, dan juga lebih diharapkan akan semakin menjadi dekat dengan Allah dengan salat yang banyak jamaahnya tadi. Wa an Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman as-subha faqala asyahidu fulan asyahidun fulan qalu la qala asyahidun fulan qalu la qala inna hataini as-salataini asqalu 'ala as-salawati 'ala al-munafiqin. Suatu hari ketika Nabi Muhammad salat subuh bersama para sahabat, maka Nabi bertanya, si anu hadirlah. Ujar sahabat, kada. Ujar Nabi pulang, si anu hadirlah. Ujar sahabat, kada. Lalu Nabi mengatakan, inna hatainis salatain. Ujar Nabi, sesungguhnya 2 salat ini adalah yang paling berat salat yang dilakukan bagi orang-orang munafik. Artinya salat yang paling berat bagi orang munafik. Walau ta'lamuna ma fihima la ataitumuhuma walau habwa 'alar rukab. Seandainya kamu mengetahui apa keutamaan mendatangi salat itu, niscaya kalian akan mendatanginya meskipun kalian harus merangkak di atas lutut. Merangkak. Wa inna shaffal awwal ala mithli shaffil malaikah, dan sesungguhnya saf yang pertama itu seperti safnya para malaikat. Walau alimtum ma fadilatuhu, seandainya kalian tahu apa kelebihan orang berada di saf pertama, labtadar tumuhu, niscaya kalian akan berebut untuk mendahului siapapun agar bisa masuk ke dalam saf pertama. Wa inna azka min salatihi wahdahu, itu lebih baik daripada salatnya sendirian. Wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul, dan salatnya bersama 2 orang laki-laki, berarti bertiga, itu lebih baik, lebih diharapkan qabul daripada salat bersama dengan seorang lelaki. Wa kullu ma kathara ahabbu ilallahi azza wajal, maka semakin jamaahnya banyak semakin itu dicintai oleh Allah. Wa an Qabath ibn Ashim al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajulaini ya ummu ahaduhuma sahibahu azka innallaha min salati arba'atin tatra wa salatu arba'atin azka indallaha min salati thamaniyatin tatra wa salatu thamaniyatin ya ummu ahaduhum azka indallaha min salati mi'atin tatra. Kemudian dikatakan bahwasanya salat 2 orang laki-laki yang mana satu menjadi imam bagi yang lain itu lebih afdal daripada salat 4 orang yang dilakukan secara sendirian, dan begitu seterusnya. Salat yang 4 orang lebih afdal daripada 8 orang tetapi sendirian, dan begitu saja. Walhasil
Wa min fadailil jamaah. Sebelum kita masuk, jangan pian menganggap bahwa mutlak sifatnya lebih afdal jamaah banyak. Tapi kita katakan bahwasanya jamaah sedikit itu bisa lebih afdal dari yang banyak. Dalam beberapa kasus, ini sudah kita jelaskan kalau tidak khilaf beberapa minggu yang lalu, ulun ulang, memang jamaah banyak lebih afdal daripada jamaah. Ini ulun ulangi lah, kita simpulkan pembahasan tadi. Sholat itu semakin banyak jamaahnya semakin bagus. Kesimpulannya begitu kan? Ini namanya normalnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus ingat, sholat orang yang sedikit itu bisa saja lebih afdal dari yang banyak. Contoh satu, andai terjadi kasus di mana imam sholat yang banyak ini adalah imam yang fasik. Imamnya terindikasi bandar judi online. Jadi imam. Berarti kan dia melakukan dosa. Nang di situ imamnya orang biasa. Orang biasa saja. Bukan, tapi inya orang yang bertakwa. Takwanya menjadikan luar biasa. Nang ini terkenal tapi bos judi online sekalinya. Nang ini orang nang dianggap biasa tapi nya bertakwa kepada Allah. Tapi jamaahnya kada banyak karena orang menganggapnya biasa. Paling jamaah sini bertiga, berempat. Ada nang itu jamaah masjid hibak. Maka mengumpati imam yang adil itu lebih afdal daripada mengumpati imam yang fasik. Maksudnya jamaahnya meskipun banyak, cari aja yang jamaah sedikit tapi imamnya adil. Lebih bagus lagi kalau jamaah banyak imam adil gitu. Dua, jika masjid yang jamaahnya banyak itu berdiri di atas tanah yang disengketakan, tanah yang ada indikasi merampas tanah orang. Paham maksudnya lah? Misalnya ada indikasi inya mengakui atau bahasa kita tuh merampas, karenanya punya power, anggit orang di kakatnya. Nah di tanah yang inya ambil dari milik orang itu dibangun masjid. Maka sebenarnya terdapat sesuatu yang lalu di kemudian hari dituntut. Apalagi mun ini jelas. Amun kada jelas saja bila ada terjadi sengketa, berarti ini kan ada ketidakjelasan status tanah. Kalau sebenarnya ampun siapa sih? Kita kan ada bicara yang nyata-nyata tanah rampasan lah. Kita tidak bicara yang nyata-nyata tanah rampasan. Kita bicara tanah yang disengketakan saja dulu. Karena dalam sengketa bisa jadi si penggugat, bisa jadi ampun yang digugat. Kita kan tahu, selama itu tanah masih dipersengketakan, maka sholat di tanah yang benar-benar tidak ada sengketa lebih afdol daripada tanah yang ada sengketa, meskipun yang ada sengketa orangnya banyak. Ngerti maksudnya lah? Ada satu masjid itu megah. Sekalinya si ahli waris menuntut, ujarnya ada kesalahan dalam ini dan itu. Lalu tanah ini diperebutkan. Berarti terjadi sengketa atas tanah ini. Status tanahnya kada jelas bagaimana. Maka sholat di kampung sana yang masjidnya kecil, orangnya kada banyak, tapi tanahnya jelas-jelas itu halal. Maka disitu lebih afdal daripada yang banyak. Jadi ulun ulangi, tidak mutlak sifatnya banyak lebih afdal pada dikit. Jelas ya lah. 3. Si mujarab dipandang di desa itu. Bila Ahmad Mujarab sembahyang dilanggar itu, maka orang-orang kampung rami turunan berjamaah. Ya jamaahnya 20, 25. Tapi bila Ahmad Mujarab tinggalkan tulak ke Islamik, yang orangnya lebih banyak di sana misalnya, maka orang kampung ini kada tapi berselera juga hendak sembahyang berjamaah. Sehingga terbengkalailah jamaah dengan tidak hadirnya Ahmad Mujarab. Maka hadirnya Ahmad Mujarab bersama mereka untuk sholat dalam jamaah kecil itu lebih afdal daripada jamaah banyak tapi menjadikan yang kecil itu bengkalai. Bisa dipahami ini kira-kira? Nah baik, ini kasus-kasus di mana boleh jadi sedikit afdal daripada yang banyak.
karena memang mencari imam nang bagus sifat alim faqih zuhud, mun ada orang begitu maka fix itu orang nang afdal jadi imam. Mana inya ahli Quran, mana inya ahli fiqih, mana orang zuhud, mana orangnya bertakwa kepada Allah, maka ini nang afdal jadi imam. Terutama orang nang alim perhatian baik maginnya ulun ada membaca adalah ada satu hari Habib Ali Habsyi di mana ulun ada bacaan hadang lah. Suatu hari Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain enggak ada di sini. Ada urusan catat. Habib Ali Habsyi. Oh nih. Ujar Habib Ali Habsyi, "Awadatni walidati fi hin sughari." Maksudnya aku dibiasakan oleh mamaku. Aku diajarkan oleh ibuku, dibiasakan dari kecil an aqula inda naumi, untuk membaca ini ketika akan tidur. Jadi bagus diamalkan. Ini pesan mamanya Habib Ali Habsyi sewaktu beliau halus. Habib Ali Habsyi ini yang mengarang Simtud Duror, ngarang Maulid Habsyi. Mamaku Jersidin melajari aku membaca ini tiap hendak guring. Apa yang dibaca? Satu, Allahumma samih kullaman igtabani au sabbani au takallama alai waghfir li ma kana minni. Ya Allah, ampunilah orang yang menggibah ulun. Coba hendak guring berdoa, ya Allah ampunilah dosa orang yang menggibah ulun. Waman sabbani, dan orang yang mencaci ulun. Au takallama alayya, atau berbicara tentang keburukan ulun. Jadi nang menggibah ulun, mencaci ulun, menyambat keburukan dan kekurangan ulun, maka semuanya ampuni. Waghfir li ma kana minni, tapi ampuni juga ulun. Nang menggibah ulun ampuni, nang menyambat ulun ampuni, nang mencaci ulun ampuni, cuma ulun ampuni juga. Itu aku sendiri dilajari mamaku dari kecil. Sehingga Imam Habsyi ini tidak tidur terkecuali beliau ridho terhadap semua makhluk. Jadi bila ada orang berisi sangkutan lawan sin ridokan, berarti orang nih perhatian luar biasa baik. Ketika kita bertemu imam macam ini, maka jangan ditinggal imam itu. Jakarta tamu imam kayak itu. Sudah perhatiannya luar biasa lawan makhluk, bacaan pulang bagus, fakih pulang. Makanya untung benar bahari jaka di Martapura tuh orang sembahyang di belakang abah guru tuh untung benar. Sudah orang berisi hati macam itu, mana alim, ahli Quran, faqih, wali min auliyaillah, sudahlah. Nah, maksud kita ketika bertemu dengan imam nang macam itu, makanya maaf, pian jangan heran apabila di Hadramut justru semakin mereka itu ulama yang dituhakan, mereka nang jadi imam. Kalau kan kita kan maaf nih kadang identik apa sih dia imam nih, oh kaum aja. Model dipandang sebelah mata. Kenapa jadi dipandang sebelah mata?
Pekerjaan mulia padahal menjadi imam. Kada gampang loh jadi imam itu. Karena dia harus menjaga dirinya. Dia harus menjaga dirinya. Karena apalagi imam. Imam itu kada kawa asal, imam itu mesti lebih menjaga muruah dibanding yang lain. Nah, imam itu menjaga muruahnya, menjaga wibawanya ketika inya dijadikan orang sebagai imam, sebagai khotib. Andai kata tuh lah, nah kayak abah guru tuh udah jadi imam, biar orangnya berlima aja jamaahnya, apalagi mau jamaahnya beribu. Bahari pian ketika sidin jadi imam di Masjid Al-Karomah itu bila sholat malam, manusia tuh sampai ke jalanan banyak pada sembahyang Jumat, bila sembahyang malam Ramadan tuh. Nah lalu kan kemudian sekarang ini kalau sekarang lah, kalau zaman lulus sekolah itu masih yang memimpin tuh ayah Jarkasi. Itu kalau sudah malam Ramadan, malam ganjil, itu dengan sembahyang Jumat banyak nang hadir sembahyang malam. Penuh manusianya. Karena apa? Karena pertimbangannya memang salah satunya adalah imam. Jadi memang bagus imam itu jangan sembarangan para jamaah, mohon maaf lah. Kalau perlu memang imam-imam itu diseleksi. Dan satu lagi lah, ini ulun mohon maaf menyampaikan ini. Makanya kan kita selektif milih imam. Karena ternyata imam yang berkualitas itu biar jamaahnya sedikit lebih bagus daripada maaf imam yang asal-asalan meskipun jamaahnya banyak. Ini iman bertakwa kepada Allah Ta'ala, tahu dihukum sedikit jamaahnya. Nah maaf nang itu misalnya imamnya fasik. Jadi jangan dikira imam karena ada pengaruh. Yang kedua, kepada seluruh panitia-panitia masjid. Bisa terjadi di masjid itu khatib lambat datang, itu kan mustahil terjadi. Bisa, sangat bisa terjadi. Ya kah? Guru Darmawi kena jadwal Jumat di Masjid Anu. Kita kan tahu jalan ini Samarinda nih. Samarinda ini jalan karena kalau ditebak lagi ini. Tekanannya macet, tekanannya banjir. Pas orang ajan belum datang, lalu gelabakan panitia. Lalu bila panitia digelabakan, siapa suruh maju? Siapa nang ada tuh bang? Suruh maju, maju. Di mananya nama khutbah, lalu mengambil buku. Nah ini yang pentingnya, jamaah nang hendak maju, panitianya pertama harusnya di masjid itu ada cadangan orang nang mengerti hukum Jumat. Kalau pindah si khotib kada datang, dan bisa itu terjadi. Bukan khotibnya kada datang, khotibnya datang tak lambat. Kada mungkin kan nunggu khotib, tetap berjalan. Lalu kada ada cadangan, bayangkan kayak penggelabakan di masjid itu. Karena kada ada siap cadangan, lalu siapa nang ada nang dituhakan pian dia jadi imam. Lalu naikin jadi khotib. Di mana dia dapat bahan? Dari buku, bukunya disiapkan. Sekalinya bukunya kada selektif pulang. Ada sekali ulun tatamu khotib, pinanya khotib ini pengganti. Karenanya membaca buku seutuhnya yang ada di mimbar. Jadi bagus juga bang, di mimbar itu ada buku. Kalau pindah khatib kada datang, nang di bawah kada siap. Tapi bukunya beli lihat. Itu khutbah, sidin sadar atau kada, isi khutbahnya tuh menghantam bubuhan seorang. Termasuk nang dibicarakan dalam khutbahnya tuh tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dengan asma wa sifat. Lah ngerti lah pian kalau sudah terbagi tiga gitu, siapa nang itu? Tauhid itu dibaginya tiga, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dengan asma wa sifat. Itu bahan khutbahnya. Jadi hati-hati. Jangan mencari khatib. Ini maaf sekali lagi lah. Jangan mencari khatib itu hanya karena titelnya aja. Tetapi pastikan bujur-bujur bahwa khatib itu mengerti hukum Jumat. Beujungnya khutbah cuma memakai buku khutbah. Banyak buku khutbah itu para jamaah nang mereka itu menulis tertinggal rukun.
Karena kita umpatilah mayoritas. Masyarakat di wadah kita ini mayoritasnya mazhab al-Imam Syafi'i. Maka jalankanlah khutbah Jumat itu berdasarkan mazhab mayoritas. Kenapa kada ribut? Dalam mazhab Syafi'i salawat itu hukumnya rukun di dalam khutbah Jumat. Bila inya kada bersalawat berarti rukun tak tinggal. Dan banyak sekali di buku-buku itu nang salawat kada dibaca. Jadi kada salah bila ada yang berucap, maaf khatib, pian tertinggal rukun, itu boleh, jamaah itu boleh nagur. Khatib maaf pian tertinggal rukun, rukun anu pian kada terbaca. Itu boleh. Jadi hati-hati itulah. Jangan sampai kemudian inya karena membaca buku aja, nah buku nang dibaca ini kada menyesuaikan rukun kita. Lalu ada nang tertinggal dari rukun tadi. Lalu daur. Jadi hati-hati di situ, perlu kita bijak di dalam memilih khatib. Dan di belakangnya imam itu menkawa orang-orang nang memang siap mengganti imam lah. Ngati bila di belakang imam tuh orang-orang nang memang siap juga mengganti imam. Jangan juga asal seorang andai kata imam batal sanggup lah maju. Mun seorang lain orangnya nang bakal siap mengganti itu ke anu ya sedikit dulu nang biarkan di bagian itu orang nang siap mengganti imam kena. Lain di Hadramut tuh ada namanya Masjid Sariyah, Masjid Tiang. Jadi ada dahulu ini ala sabilil karamah. Jadi memang waktu itu ada satu kejadian di mana tiang itu bersuara menyambung ayat ketika imamnya kadingat membaca, kadingat menyambung. Itu terjadi sampai sekarang ada masjidnya dan ditandai tiangnya nang mengeluarkan suara dulu. Mun sekarang tiang bersuara bisa aja salon. Ada di situ. Dulu mun wahin ini kan ada yang aneh lagi. Wa min fadailil jama'ati, dan di antara keutamaan salat berjamaah annal musalliya, bahwasanya orang yang melaksanakan salat yanalu barakatat ta'min wat tasmi wat tahmid, bahwa orang yang salat itu akan mendapatkan keberkahan membaca amin, sami Allahu liman hamidah, dan tahmid, Rabbana lakal hamd. Faqad rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi ujar Nabi, apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka kita baca juga Rabbana lakal hamd. Apabila kita membaca itu, ini malaikat membaca juga. Kalau kebelujuran bacaan kita tuh sesuai dengan bacaan malaikat, maka akan diampuni dosa kita yang telah lalu. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, idza ammanal imamu fa aminu, apabila imam itu ba'amin maka aminkan juga. Ingatilah jamaah, apabila imam amin maka jangan mendahului amin imam. Waladdallin, jangan jamaah amin imamnya belum, tapi tunggu komando imam. Begitu imam yang menyebut amin baru berimbai amin bersama imam. Imam ini diberi dulu kesempatan berhina. Jangan waladdallin amin jadi langsung nyut. Imam kan sawatnya. Tapi usahakan amin kita bersamaan dengan amin imam. Bersamaan tuh atas komando imam.
Jangan sambar waladhdallin, di sini amin langsung nyambut. Tunggu, sabar, diam. Ya, dibaca di situ rabbighfirli wali walidayya. Baik. Karena apabila amin kita bersama imam itu berbetulan dengan amin malaikat, maka juga diampuni dosa kita yang telah lalu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, idza qama ahadukum, apabila kalian berdiri, apabila kalian berkata amin, wal malaikatu fis sama amin, dan malaikat pun berkata amin. Fawafaqat ihdahuma, lalu salah satunya itu meimbai dengan yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, idza qala al-qari, apabila qari berkata ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, faqala man khalfahu amin, fawafaqa qawluhu qawla ahli sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, sama maknanya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, man wafaqa qawluhu qawla al-malaika, barang siapa yang menyamai meimbai perkataannya, maksudnya aminnya tadi, wa man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, maknahu wafaqahum min fi waqti ta'min fa ammana man ma'a ta'minihim, lalu ba'amin bersama dengan para malaikat, pada huwa sahih was shawab. Wa haqal qadiyat qawlan anna ma'nahu wafaqahum bis sifah wal khusyu' wal ikhlas. Ada juga yang mengatakan menyamai amin malaikat ini bukan malaikatnya ba'amin, tetapi apabila malaikat itu ba'amin, maka mereka pasti akan dengan khusyuk dan ikhlas. Artinya ba'aminlah dengan penuh harap, khusyuk, bujur-bujur menyadari kita meminta. Arti amin, istajib doa'ana, ya Allah kabulkan doa kami. Ihdinas siratal mustaqim, maka tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang pian beri nikmat, bukan jalan orang yang pian murkai, bukan juga jalan orang nang tersesat. Lalu kita amin dengan penuh penghayatan, ya Allah kabulkan doa kami, khusyuk, dan itu dibaca dengan keikhlasan hati, maka itu maksudnya. Artinya seperti acara malaikat bila ba'amin. Malaikat bila ba'amin penuh harap dengan Tuhan, dan mereka pun ikhlas ketika mengucapkannya. Maka ucapkanlah amin dengan ikhlas dan penuh harapan, maka diampuni dosa kita yang lalu. Itu pendapat lain, tapi pendapat yang utama mengatakan kalau bisa amin itu sesuaikan dengan amin malaikat. Kayak apa caranya? Pertama, sesuaikan lawan amin imam, jangan mendahului imam. Imam tuh jangan dahului. Ya orang bahari rupanya menukar motor bahari Ninja. Ninja tuh laju Ninja 250 cc. Sekalinya jalan gamat benar 30 km per jam, kada wani laju. Sekalinya di muka ada Vespa tuha. Nang mengendarai Vespa itu tuha juga. Orang kenapa kada pian balapi? Aku dipesani mama, ujar mama kada boleh mendahului imam. Sekalinya imam nang Vespa tadi. Maksud kada boleh mendahului imam itu kada boleh mendahului dalam rukun sembahyang, bukan di jalanan. Namun di jalanan hendak disalib ke imam kada apa juga. Imam kasihan tuha. Orang Tuhan ini motor kada neko-neko kayak yang motor bahari kasihan sidin imam. Amun sampai ke jalanan juga kada mau balapi kebilahnya sampai. Imam motor sidin Tuhan motor apa bahari, motor apa yang bahari itu dan? Iya nang kakak itu nang Sogun nang Tornado kah? Nah itu. Imam kada kawal laju juga. Bilanya 50 km ke atas begantar setang sidin. Tegantar pada sidin rabah, jadi sidin gamat bermotor. Jadi nang jangan mendahului itu bukan itu, jangan dahului imam dalam rukun. Waqtalafu fi haula'il malaikah faqila humul hafadhah,
Dikatakan mereka itu malaikat hafadhah, malaikat penjaga, wakila ghairuhum, dan ada yang mengatakan selain mereka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fawafaqa qauluhu qaula ahli sama fa ajabal awwalun bi annahu idza qala al hadirun min al hafadhah qalaha min fawq man fawqahum hatta yantahiya ila ahli sama. Jadi ada yang mengatakan bahwa malaikat yang dimaksud di sini adalah malaikat hafadhah. Ada juga yang mengatakan wallah alam, kita akan tahu hakikat seperti apa. Walhasil usahakan amin kita sesuai dengan aminnya malaikat. Apabila amin kita sesuai amin malaikat, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Bagaimana caranya? Amin imam dulu diimbai. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di bulan akan datang dengan izin Allah taala pengajian nang kitabnya. Dengan izin Allah SWT. Mohon Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala kekurangan kita. Sekali lagi ulun mohon doakan, mudah-mudahan seluruh jamaah diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, kelancaran, dan mudah-mudahan mereka dimudahkan Allah Ta'ala dari berangkatnya sampai kembali lagi ke Indonesia bisahalah wal jamalah insyaallah. Dan mudahan pian barataan juga Allah berikan kesempatan berhaji dengan haji yang mabrur, berumrah dengan umrah makbulah, dan mudah-mudahan dikabulkan segala hajat dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawabihi salafus salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah.